Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review jurnal dengan judul Application of High Temperature Superconductor atau aplikasi dari superkonduktor temperatur tinggi yang ditulis oleh T.M. Silver, S.X. Dow, dan G.X. Jin dari Institute for Superconducting and Electronic Materials, University of Wollongong, New South Wales, Australia. Oke, baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Itha dengan NIM 217026009 pada program studi S2 Fisika. Pada mata kuliah ini kami dibimbing oleh dosen Bapak Dr. M. Sontang Sihotang MSI. Superkonduktor belakangan ini menjadi topik pembicaraan dan penelitian yang paling populer. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun isolator pada keadaan ruang. Suhu di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis atau TC. Superkonduktor dapat membawa arus secara pasti dalam loop tertutup, tanpa hambatan dan tanpa tegangan yang muncul. Penemuan material high temperature superkonduktor tipe keramik pada tahun 1986 telah menyebabkan penelitian ekstensif ke dalam formulasi bahan, karakterisasi, dan metode fabrikasinya. Contoh aplikasi material high temperature superkonduktor untuk aplikasi skala besar adalah magnet dan kabel transmisi. High temperature superkonduktor telah mulai digunakan secara komersial dan diharapkan akan ada kemajuan lebih lanjut dalam menurunkan biaya bahan-bahan ini agar dapat meningkatkan keuntungan yang signifikan, serta efisiensi dan penghematan energi. Sejarah superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes, dari University of Leiden pada tahun 1911. Pada tahun itu, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkannya pada suhu 4 Kelvin. Pada tahun 1933, Walter Meissner dan Robert Rosenfeld menemukan bahwa superkonduktor akan menolak medan magnet. Sebagaimana diketahui, apabila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, suatu arus induksi akan mengalir dalam konduktor tersebut. Prinsip inilah yang kemudian diterapkan dalam generator. Akan tetapi, dalam superkonduktor arus yang dihasilkan tepat berlawanan dengan medan tersebut sehingga medan tersebut tidak dapat menembus material superkonduktor tersebut. Hal ini menyebabkan magnet tersebut ditolak. Fenomena ini dikenal dengan istilah diamagnetism dan efek ini kemudian dikenal dengan efek Meissner. Pada tahun 1986 terjadi sebuah terobosan baru di bidang superkonduktivitas. Alex Mueller dan George Bednorz, peneliti di Laboratorium Riset IBM Switzerland, berhasil membuat suatu keramik yang terdiri dari unsur latanum, barium, tembaga, dan oksigen yang bersifat superkonduktor pada suhu tertinggi pada waktu itu, yaitu 30 Kelvin. Pada bulan Februari tahun 1987 ditemukan suatu keramik yang bersifat superkonduktor pada suhu 90 Kelvin. Penemuan ini menjadi penting karena dengan demikian dapat digunakan nitrogen cair sebagai pendinginnya. Karena suhunya yang cukup tinggi dibandingkan dengan material superkonduktor yang lain, maka material-material tersebut diberi nama superkonduktor suhu tinggi. Pada saat ini superkonduktor sudah berkembang semakin pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti listrik, komputer, kedokteran, dan bidang-bidang lainnya. Superkonduktor suhu tinggi umumnya adalah hal yang mempertunjukkan superkonduktivitas pada suhu di atas suhu nitrogen cair atau 77 Kelvin, karena ini merupakan suhu kriogenik yang mudah dicapai. Material yang paling terkenal dengan temperatur kritis yang tinggi disebut cuprate, seperti yttrium barium copper oksida atau YbCO dan bahan sejenis. Seluruh superkonduktor dengan suhu kritis tinggi disebut superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 mengizinkan medan magnet untuk menembus bagian dalamnya dalam satuan flux kuanta, menghasilkan lubang atau tabung wilayah metalik normal dalam kumpulan superkonduksi. Sifat ini membuat superkonduktor dengan temperatur kritis tinggi mampu bertahan di medan magnet yang jauh lebih tinggi. Material yang digunakan pada superkonduktor suhu tinggi ada dua, yaitu YbCO atau yttrium barium copper oksida dan BsCO atau bismut strontium calcium copper oksida. Nah, tapi kenyataannya di lapangan BsCO lebih sering digunakan karena hasil yang diperoleh lebih efisien dan juga ketersediaan bahan baku yang masih banyak.
Aplikasi dari superkonduktor suhu tinggi yang pertama adalah SQUID. SQUID ini adalah perangkat interferensi kuantum superkonduktor yang merupakan magnetometer yang sangat sensitif yang digunakan untuk mengukur medan magnet yang sangat halus. Pengaplikasian SQUID dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu contohnya adalah ada magnetoencephalografi atau MEG digunakan untuk mengetahui aktivitas saraf jantung dan saraf otak. Lalu yang kedua adalah sistem pengukuran properti magnetik atau MPMS digunakan untuk mengukur sifat magnetik dari satu material uji. Dan yang terakhir yang familiar dengan kita semua adalah MRI yaitu Magnetic Resonance Imaging yang digunakan untuk mengetahui keadaan organ di dalam tubuh, deteksi tumor, kanker, dan lain-lain. Aplikasi superkonduktor suhu tinggi lainnya adalah Commercial High Temperature Superconductor Microwave Filter. Nah, ini adalah filter yang memiliki noise yang sangat rendah dan memiliki kemampuan filter yang tinggi dan efisien dibandingkan filter konvensional lainnya. Dalam skala luas, aplikasi superkonduktor suhu tinggi adalah yang pertama, magnet untuk penyimpanan energi magnet, kereta api maglev, magnet untuk MRI, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah aplikasi untuk kabel transmisi daya. Lalu selanjutnya current leads, lalu aplikasi untuk pembatas arus, penyimpan energi, dan sebagai generator energi. Pemanfaatan superkonduktor suhu tinggi dalam bidang magnetik kemungkinan dapat diaplikasikan dalam pengukuran magnetik di lingkungan BMKG. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ahli. Kesimpulan yang bisa didapat adalah penemuan material high temperature superkonduktor tipe keramik pada tahun 1986 yang menunjukkan superkonduktivitas pada suhu nitrogen cair telah menyebabkan penelitian ekstensif ke dalam formulasi bahan, karakterisasi, dan metode fabrikasinya. Banyak masalah fabrikasi dapat diatasi dengan adanya high temperature superkonduktor dan lebih dari 50 perusahaan di seluruh dunia telah mulai mengkomersilkan high temperature superkonduktor selama 10 tahun terakhir. Kinerja kabel BSCCO yang panjang dan canggih telah memungkinkan prototipe yang akan dibangun untuk aplikasi skala besar seperti magnet dan kabel transmisi. High temperature superkonduktor telah mulai digunakan secara komersial. Diharapkan akan ada kemajuan yang lebih lanjut dalam menurunkan biaya dan bahan-bahan ini mengarah ke keuntungan yang signifikan dalam efisiensi dan penghematan energi. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam review paper ini. Yang pertama ada De Driscoll et al. Dengan judul Development Status of Superconducting Motor. Lalu ada W.V. Hasenzold et al. Dengan judul Application of Superconductivity to Electric Power System. Lalu ada H.S. Nalwa et al. Dengan judul Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Device. Lalu yang terakhir ada I.M. Rowell et al. Recommended Direction of Research and Development in Superconducting Electronic. Kita masuk pada sesi Q&A. Yang pertama, siapakah yang pertama kali menemukan superkonduktor? Apakah A. Alex Miller, B. Walter Meissner, C. Robert Rosenfeld, D. Heike Kamerlingh Onnes? Dari pertanyaan tersebut diketahui penemu pertama superkonduktor. Ditanya, siapakah penemu pertama superkonduktor itu? Jawabannya adalah, superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes, dari University of Leiden pada tahun 1911. Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkannya hingga 4 Kelvin. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Heike Kamerlingh Onnes. Soal nomor 2. Superkonduktor suhu tinggi dapat diaplikasikan pada hal berikut ini, kecuali A. Magnet, B. Cermin, C. Kabel transmisi daya, ataukah D. Generator energi? Dari soal diketahui aplikasi superkonduktor suhu tinggi. Yang ditanya, cari pengecualiannya. Jawabannya adalah, aplikasi superkonduktor suhu tinggi ada pada magnet, kabel transmisi daya, penyimpanan energi, dan generator energi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Cermin. Soal nomor 3. Salah satu aplikasi high temperature superkonduktor adalah untuk MRI yang digunakan dalam deteksi organ, deteksi tumor, dan deteksi kanker. Pernyataan ini adalah A. Benar atau B. Salah.
Dari soal diketahui MRI berguna untuk deteksi organ, deteksi tumor, dan deteksi kanker. Ditanya, apakah pernyataan ini benar? Jawabannya adalah, MRI dapat digunakan dalam bidang kedokteran, diantaranya deteksi organ, deteksi tumor, dan deteksi kanker. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Benar. Soal nomor 4. High temperature superkonduktor banyak diteliti karena banyaknya manfaat yang didapatkan. Salah satunya adalah penghematan dan efisiensi energi. Pernyataan ini adalah A. Benar atau B. Salah. Dari soal diketahui high temperature superkonduktor banyak diteliti karena banyaknya manfaat yang didapatkan. Salah satunya adalah penghematan dan efisiensi energi. Ditanya, apakah pernyataan ini benar? Jawabannya adalah, high temperature superkonduktor telah mulai digunakan secara komersial. Dihadapkan akan ada kemajuan lebih lanjut dalam menurunkan biaya bahan-bahan ini agar dapat meningkatkan keuntungan yang signifikan serta efisiensi dan penghematan energi. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Benar. Soal nomor 5. Jelaskan mengenai magnetometer squid. Dari soal diketahui magnetometer squid. Ditanya penjelasan mengenai magnetometer squid. Jawabannya adalah, magnetometer squid adalah salah satu cara yang paling efektif dan sensitif untuk mengukur sifat magnetik. Secara khusus, ini adalah satu-satunya metode yang memungkinkan untuk secara langsung menentukan momen magnetik. Perangkat interferensi kuantum superkonduktor atau SQUID terdiri dari dua superkonduktor yang dipisahkan oleh lapisan isolasi tipis untuk membentuk dua persimpangan Josephson paralel. Perangkat dapat dikonfigurasi sebagai magnetometer untuk mendeteksi medan magnet yang sangat kecil, yang cukup kecil untuk mengukur medan magnet pada organisme hidup. Soal nomor 6. Magnetometer SQUID dapat digunakan pada hal berikut kecuali A. Magnetoencephalografi, B. Cephalopoda, C. Sistem pengukuran properti magnetik atau MPMS, ataukah D. Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Dari soal diketahui aplikasi magnetometer SQUID. Ditanya, pengecualian aplikasi magnetometer SQUID. Jawabannya adalah, aplikasi magnetometer SQUID yang pertama adalah magnetoencephalografi yang digunakan untuk mengetahui aktivitas saraf jantung dan saraf otak. Yang kedua, sistem pengukuran properti magnetik atau MPMS digunakan untuk mengukur sifat magnetik material uji. Yang ketiga, Magnetic Resonance Imaging atau MRI digunakan untuk mengetahui keadaan organ dalam tubuh, deteksi tumor, dan lainnya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Cephalopoda. Soal nomor 7. Apa keuntungan komersial high temperature superconductor microwave filter? Apakah A. Noise rendah, B. Noise tinggi, C. Harga murah, ataukah D. Kemampuan filter belum efisien? Dari soal diketahui komersial high temperature superconductor microwave filter yang ditanya apakah keuntungannya? Jawabannya adalah, keuntungan komersial high temperature superconductor microwave filter adalah noise yang sangat rendah dan kemampuan filter yang tinggi dan efisien dibanding filter konvensional. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Noise yang rendah. Soal nomor 8. Kereta api maglev adalah contoh dari aplikasi high temperature superconductor dalam skala besar. Pernyataan ini adalah A. Benar ataukah B. Salah? Dari soal diketahui kereta api maglev adalah salah satu contoh dari aplikasi high temperature superconductor. Ditanya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah, kereta api maglev adalah aplikasi high temperature superconductor dalam skala luas. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Benar. Soal nomor 9. Kapan pertama kali high temperature superconductor ditemukan? A. 1911, B. 1921, C. 1933, ataukah D. 1945? Dari soal diketahui pertama kali high temperature superconductor ditemukan. Yang ditanya adalah kapan pertama kali HTS ditemukan? Jawabannya adalah, superkonduktor pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes, dari University of Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkannya hingga 4 Kelvin. Jadi, jawaban yang benar adalah A. 1911. Soal nomor 10.
Aplikasi High Temperature Superconductor pada ranah kerja BMKG adalah A. Magnetometer, B. Teropong, C. Radar cuaca, ataukah D. Theodolit? Dari soal diketahui aplikasi High Temperature Superconductor di BMKG. Ditanya, apakah aplikasi High Temperature Superconductor di BMKG? Jawabannya adalah pemanfaatan superkonduktor suhu tinggi dalam bidang magnetik kemungkinan dapat diaplikasikan dalam pengukuran magnetik di lingkungan BMKG. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ahli. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Magnetometer. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi saya di email resaidha.bmkg@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.